Bab 21. Nama, saya mendapatkan kembali ingatan saya dan menjadi kaya setelah bercerai. Penulis, pecinta coklat. Plus mematikan mengatur ulang, Song Ling yang ditendang, ragu-ragu, tidak yakin apakah dia harus berbicara atau tidak. Namun, Gudai dan Su Ting tidak peduli dengan perjuangan Song Ling, bahkan tidak meliriknya. Gudai menatap Su Ting dan berkata, "Aku sangat mengantuk." Begitu dia selesai berbicara, dia menguap. Su Ting dengan cepat menjawab, "Aku akan mengantarmu pulang untuk beristirahat." "Baiklah." Gudai mengangguk patuh, lalu membuka lengannya agar Su Ting memeluknya. Awalnya, dia bermaksud menggendongnya di punggungnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia bisa menggendongnya sebagai gantinya. Wajah Su Ting berubah menjadi senyum cerah. Jika dia bunga popi, dia pasti akan mengibas-ngibaskan ekornya sekarang karena bahagia. Su Ting mengulurkan tangan di sekelilingnya dan dengan lembut mengangkat Gudai ke dalam pelukannya. Song Ling baru saja memikirkan alasan untuk berbicara, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia melihat tindakan Su Ting. Matanya berkedip, perlahan memerah. Song Ling menggertakkan giginya dan berkata, "Aku tahu kalian berdua sudah bersama sejak lama. Aku tidak menyangka Gudai begitu cakap, berhubungan dengan pria lain sebelum perceraian. Biar ku beritahu, tidak hanya kau yang ada di dekatnya. Aku telah melihat pria lain dengan mataku sendiri. Berhati-hatilah agar tidak menjadi cadangan." Su Ting awalnya tidak ingin mengganggu Song Ling dan berencana untuk langsung pergi, karena Gudai mengantuk dan tidak bisa ditunda. Namun, dia tidak menyangka Song Ling akan mengatakan hal-hal seperti itu tentang Gudai. Su Ting menatap Song Ling dengan ekspresi tidak ramah, wajahnya semakin tidak senang. Song Ling juga balas menatap Su Ting, hanya untuk menyadari bahwa dia sebenarnya beberapa sentimeter lebih pendek dari Su Ting. Dengan kesadaran ini, sikapnya yang mengesankan menghilang, dan tatapannya goyah. Meskipun demikian, Song Ling masih mencoba menatap Su Ting seolah-olah dia bisa menghapus keraguannya sebelumnya. Tetapi Su Ting tidak memberi Song Ling kesempatan untuk terus menatapnya. Dia langsung menendang Song Ling. Terkejut, Song Ling ditendang ke tanah. Dia berjuang untuk berdiri, dan tanggapannya adalah bahwa dia hanya bisa menatap Su Ting dengan sekuat tenaga. Gerakan Su Ting halus dan anggun. Meskipun dia memegang Gudai dengan tangannya, dia mengendalikan dirinya dengan sangat baik. Bahkan dengan gerakan sebesar itu, dia tidak membangunkan Gudai, yang sedang tidur di lengannya. Menghadapi tatapan tajam itu, Su Ting tidak takut tetapi menanggapi kata-kata Song Ling sebelumnya. "Belum lagi hanya ada satu pria di sisi kakakku, bahkan jika ada 100 pria di sekitarnya, aku akan bersedia mengantre dan menunggunya. Lagi pula, tidak semua orang memiliki kesempatan untuk berada di sisinya. Misalnya, kamu tidak akan memiliki kesempatan itu dalam hidup ini." Setelah Su Ting meninggalkan kata-kata ini, dia membawa Gudai pergi tanpa melihat ke belakang. Song Ling memukul tanah dengan marah dan menggertakkan giginya sambil melihat mereka pergi. Dengan suara pelan, dia bergumam, "Tidak ada kesempatan untuk mengantre. Sungguh lelucon, bahkan jika aku mati dalam hidup ini, aku tidak akan pernah menyukai Gudai, apalagi mengantre untuknya." Song Ling mendapatkan kembali akal sehatnya setelah kalimat itu. Dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa banyak orang sedang memperhatikannya. Menyadari hal ini, dia sangat marah hingga wajahnya memerah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Apa yang kamu lihat? Apa yang begitu menarik?" Cumin kembali setelah menelepon, hanya untuk melihat Song Ling meneriakkan kata-kata ini. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menahan diri, pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berjalan mendekat, pura-pura terkejut. "Wow, Tuan Muda Song adalah orang yang sangat higienis, bahkan berbaring di lantai untuk membersihkan lantai bar." Song Ling melotot ke arah Cumin, giginya menggertak dalam keadaan marah, "Jangan terlalu puas diri. Gudai baru saja dibawa pergi oleh Su Ting, dan dia bahkan memintanya untuk menggendongnya." Saat dia mengatakan ini, Song Ling terus memperhatikan Cumin, ingin melihat reaksi marahnya. Namun, hal-hal tidak berkembang seperti yang dibayangkan Song Ling. Cumin memang memiliki reaksi emosional yang signifikan, tetapi dia tidak marah, hanya terkejut. "Apa? Dia dibawa pergi oleh anak itu Su Ting? Aku hanya pergi sebentar." Cumin berbalik dan berjalan menuju pintu masuk bar. Namun, setelah beberapa langkah, dia sepertinya memikirkan sesuatu, berhenti, dan berbalik untuk melihat Song Ling. Song Ling memperhatikan tatapan Cumin dan bahkan merasakan bahaya.
Sebelum dia bisa bereaksi, Chumin sudah mendekatinya dan menendangnya. Aduh, Song Ling berteriak kesakitan. Dia sangat dekat untuk bisa berdiri setelah tendangan itu, tetapi sekarang Chumin menambahkan tendangan lain. Dia jatuh kembali ke tanah. Aku merindukanmu, saudariku. Ketika Chumin pergi, langkahnya ringan dan cepat, tanda-tanda suasana hatinya sangat baik. Terutama karena dia telah memikirkan kapan, dan sekarang kesempatan itu baru saja muncul dengan sendirinya. Namun, Chumin merasa sedikit tertekan ketika dia memikirkan Gudai bersama Su Ting saat ini. Bagaimana mungkin kejadian sebesar itu terjadi sementara dia hanya pergi untuk menelepon sebentar. Tetapi lebih baik dia bersama Su Ting, setidaknya itu aman dan tidak seperti hilangnya Su Ting secara tiba-tiba 3 tahun lalu. Chumin masih merasa takut ketika dia memikirkannya, dan dia merasa bahwa dia tidak akan pernah melupakan rasa kesepian dalam hidupnya. Keesokan paginya, Gudai membuka matanya dengan linglung, dan sebuah suara yang menyenangkan terdengar di telinganya. Masih pagi, saudariku, kamu bisa tidur lebih lama. Ketika sarapan siap, aku akan datang untuk membangunkanmu. Oke. Otak Gudai belum mulai bekerja, dan dia tanpa sadar menjawab, oke, sebelum perlahan-lahan tertidur kembali. Ketika Gudai terbangun lagi, dia merasa sedikit bingung, melihat ke sekeliling yang tidak dikenalnya dan Su Ting di depannya. Dia sedikit tercengang. Fitur wajah Su Ting bersih dan tajam, alis dan matanya tidak tampak membawa banyak emosi, dan ketika dia melihat ke bawah, terlihat bulu matanya yang tebal dan panjang, dan tahi lalat kecil di hidungnya yang tinggi dan mancung. Ketika bibirnya sedikit mengerucut, seluruh ekspresinya tampak menyendiri dan acuh tak acuh. Namun, Su Ting sedang tersenyum saat ini, senyumnya cerah, yang membuat perasaan jauh itu benar-benar hilang. Dua gigi taring kecilnya memberinya penampilan yang lincah dan sangat berperilaku baik. Terutama ketika Gudai mendengar Su Ting berkata kepadanya, "Kakak, saatnya bangun dan mandi. Aku sudah menyiapkan sarapan. Aku tidak tahu apakah itu sesuai dengan seleramu. Jika kamu tidak menyukainya, aku akan belajar cara membuat sesuatu yang lain." Saat Su Ting berbicara, dia sedikit gugup, tatapannya sedikit mengelak dan tidak berani menatap Gudai, dan jari-jarinya terus-menerus mengusap ujung pakaiannya. Gudai memperhatikan dan tidak bisa menahan senyum, lalu menjawab, "Baiklah, aku akan mencobanya." Dia sudah bersiap untuk makanan yang rasanya tidak enak, tetapi yang mengejutkannya, setelah menggigit pertama, dia mendapati bahwa dia terlalu khawatir karena masakan Su Ting benar-benar lezat. Dalam waktu singkat, Gudai telah menghabiskan beberapa mangkuk berturut-turut, dan akhirnya bersendawa dengan puas. Dia memuji Su Ting, "Enak, sangat lezat." Su Ting menggaruk kepalanya, dengan suara malu-malu, dia berkata, "Asalkan kakak menyukainya. Ngomong-ngomong, jika ada yang ingin kamu makan lagi, beritahu aku. Aku akan membuatnya untukmu lain kali. Jika aku tidak tahu caranya, aku bisa langsung belajar. Tidak perlu, aku tidak pilih-pilih." Gudai melambaikan tangannya dan memberitahu Su Ting. Namun, Gudai tidak menyangka bahwa setelah mengatakan ini, Su Ting masih menatapnya dengan penuh harap. Gudai merasa ada yang tidak beres dan bertanya dengan bingung, "Ada apa?" Su Ting menundukkan kepalanya, matanya menatap jari kakinya, dan dengan cepat berkata, "Saya baru saja kembali ke negara ini kemarin, dan saya tinggal di villa milik Zhang Zheng ini, tetapi dia hanya mengizinkan saya tinggal selama beberapa hari. Setelah itu, saya tidak akan punya tempat tinggal. Bisakah Anda menerima saya di sana, saudari?" Setelah selesai, Su Ting tampak takut Gudai akan menolak dan dengan cepat melanjutkan, "Saya akan memasak untuk Anda setiap hari sebagai pembayaran, apakah itu tidak apa-apa?" Tentu, Gudai setuju tanpa banyak berpikir. Dia khawatir bahwa dia hanya akan dapat menikmati makanan ini dan tidak akan mendapatkan makanan yang enak di masa mendatang. Tetapi Su Ting mengambil inisiatif untuk bertanya. Gudai berkata, "Kebetulan, saya sedang mengincar sebuah villa dan berencana untuk pindah. Saya akan menyediakan kamar untuk Anda saat waktunya tiba." Su Ting tidak menyangka Gudai akan setuju tanpa ragu-ragu. Dia mendongak karena terkejut dan cepat-cepat berkata, "Terima kasih, kakak." "Sama-sama, sama-sama." Gudai melambaikan tangannya berulang kali untuk memberi isyarat agar dia tidak khawatir. Namun, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah kamu kembali tepat setelah menerima panggilan telepon?" "Ah, ya." Su Ting awalnya bermaksud merahasiakannya dari Gudai, tetapi dia tidak menyangka Gudai akan langsung menebaknya. "Jadi,
Dia harus menjawab dengan jujur, aku ingin kembali lebih awal untuk iklan perhiasan, tetapi yang terpenting, aku merindukanmu, kakak. Gudai tertegun sejenak, tetapi dia segera pulih. Dia mengalihkan pandangannya dan berkata, soal, pengesahan itu tidak mendesak. Jika kamu memiliki hal lain untuk dilakukan, lakukanlah terlebih dahulu. Suting segera menolak tanpa ragu, tidak, masalah kakak adalah yang paling penting. Selain itu, aku sudah meminta Zhang Zheng untuk membatalkan pengaturanku yang lain, dan menjadwalkan ulang semuanya untuk setengah tahun kemudian. Kembalilah ke sini sekarang juga. Karena Suting sudah mengatakan ini, Gudai tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Dia setuju, baiklah, mengapa kita tidak pergi ke perusahaan dan menandatangani kontrak sekarang? Apakah tidak apa-apa? Tentu, Suting setuju tanpa ragu-ragu. Setelah setuju, Suting memikirkan sesuatu. Matanya mulai melayang, dan dia berbicara dengan suara pelan, kakak, teleponmu berdering pagi ini. Cumin yang menelepon, tetapi kamu sedang tidur saat itu, jadi aku yang menjawabnya. Dia bilang dia sudah memberitahu asisten khusus Lin, dan kamu bisa pergi ke perusahaan nanti hari ini. Baiklah, Gudai mengangguk setuju. Mata Suting berbinar, dan dia bertanya dengan bersemangat, kakak, kamu tidak menyalahkanku karena menjawab telepon tanpa izinmu, kan? Gudai terkejut karena dia sama sekali tidak memikirkan hal itu tadi, jadi dia tidak seharusnya menyalahkannya, kan? Dia memikirkannya lalu menggelengkan kepalanya, dan dengan jujur menjawab, tidak, aku tidak. Hehe, Suting tidak bisa menahan tawanya setelah mendapat kepastian dari Gudai. Gudai tidak tahu mengapa dia tertawa, tetapi melihat senyum Suting membuatnya merasa lebih baik. Kemudian dia memikirkan, sesuatu, jika aku tidak harus pergi ke perusahaan di pagi hari, aku akan mengambil kesempatan untuk melakukan hal lain. Kemarin, Guming mengingatkannya bahwa mereka masih tinggal di villa tempat orang tuanya dulu tinggal. Sekarang setelah dia kembali, sudah waktunya untuk membereskan semuanya. Kakak, bolehkah aku ikut denganmu? Aku baru saja kembali ke desa dan masih sedikit tidak terbiasa. Aku tidak punya banyak teman di sini, jadi jika kamu pergi keluar, aku akan ditinggal sendirian di villa. Saat Suting berbicara, suaranya menjadi semakin sedih, semakin pelan. Awalnya, Gudai ingin menolak, karena dia tidak pergi keluar untuk bersenang-senang. Tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk membayangkan pemandangan yang digambarkan Guming dan merasa sedikit kasihan padanya. Setelah berpikir sejenak, Gudai setuju, baiklah, kita juga bisa mampir ke perusahaan nanti untuk menandatangani kontrak. Suting mengangguk berulang kali, baiklah. Namun, sebelum pergi, Gudai masih punya satu hal lagi yang harus diselesaikan. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan kepada seseorang. Di rumah sakit di sisi lain. Kakak Songling, apa yang terjadi pada kaki dan wajahmu? Jiang Yue menatap pria yang duduk di kursi roda di depannya, tidak hanya dengan perban di kakinya tetapi juga di sisi kiri wajahnya. Songling menegang, terutama memikirkan kejadian yang terjadi tadi malam, wajahnya menjadi gelap lagi. Dia tidak menyangka bahwa Jiang Yue akan melihatnya dalam keadaannya saat ini. Itu semua salah Zhao Xuan karena mengaturnya untuk datang ke rumah sakit ini. Aku akan memotong gajinya saat aku kembali. Jika Zhao Xuan tahu pikiran Songling, dia pasti akan berteriak bahwa dia tidak bersalah. Songling tiba-tiba meneleponnya tengah malam, memerintahkan untuk segera dijemput dari bar dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Dan rumah sakit tempat Jiang Yue berada sekarang kebetulan adalah yang terdekat. Setelah Songling menyadari bahwa Jiang Yue ada di depannya, dia segera mengendalikan emosinya dan berkata, aku mengalami kecelakaan kecil kemarin. Songling tidak ingin membicarakan detailnya dan bahkan tidak ingin mengingat kejadian itu. Melihat penampilan Songling, Jiang Yue dengan bijaksana tidak menyebutkan masalah itu lagi. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, bagaimana kalau kita makan siang bersama? Melihat Jiang Yue tidak bertanya lebih lanjut, Songling tanpa sadar menghela napas lega, mengabaikan sedikit kengganan di hatinya, dan setuju, baiklah. Tetapi tepat saat Songling setuju, teleponnya berdering. Itu adalah panggilan dari kakeknya, Song An. Songling dengan cepat menjawab. Sebelum dia sempat berbicara, dia mendengar raungan marah dari ujung sana, kamu benar-benar menceraikan Gudai. Kembalilah ke sini sekarang juga. Songling baru saja setuju untuk makan siang dengan Jiang Yue, jadi dia menolaknya, kakek,
aku ada sesuatu yang harus kulakukan sekarang. Namun, Song An tidak mendengarkannya dan langsung berkata, apa yang harus kamu lakukan setelah meninggalkan rumah sakit? Aku memberimu 10 menit, terserah kamu. Song An menutup telepon tanpa memberi Song Ling kesempatan untuk menolak. Song Ling tidak punya pilihan selain berkata kepada Jiang Yue, maaf, aku harus pulang. Lain kali kalau ada waktu, aku akan menemanimu makan. Suara Song An sangat keras. Bahkan tanpa menggunakan pengeras suara, orang lain bisa mendengarnya, apalagi Jiang Yue, yang berdiri dekat dengan Song Ling. Dia mendengar percakapan itu dengan jelas tetapi pura-pura tidak mendengarnya dan berkata dengan penuh pengertian, tidak apa-apa, kakak Song Ling. Jika kamu ada sesuatu yang harus dilakukan, silakan saja dan urus itu. Uang bukan masalah. Namun, setelah Song Ling pergi, senyum di wajah Jiang Yue perlahan menghilang, bersama dengan senyum itu adalah kasih sayang di matanya. Dia mengeluarkan teleponnya dan memutar nomor. Pihak lain menjawab dengan cepat, halo, apakah Anda punya berita untuk dilaporkan? Jiang Yue menatap kukunya, berbicara perlahan dengan sedikit ancaman dalam suaranya, aku tahu kamu adalah paparazi paling kuat di negara ini. Aku akan mengirimkanmu foto nanti, dan kamu harus mendorong berita ini ke 10 pencarian teratas. Aku harap kamu tidak mengecewakan harapan orang lain terhadapmu. Paparazi menjawab, apakah aku mengecewakan atau tidak tergantung pada berapa banyak uang yang bersedia kamu tawarkan, Nona. Song Ling telah memberi Jiang Yue banyak uang kali ini, jadi dia tidak peduli dengan biayanya, jangan khawatir, uang bukan masalah. Paparazi merasa yakin dengan tanggapan itu dan mengiriminya nomor rekening bank. Jiang Yue segera mentransfer uang, ingin melihat efek selanjutnya. Awalnya, Jiang Yue tidak ingin melakukan ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa Song Ling telah menceraikan Gu Dai, tetapi dia tidak mengumumkan berita perceraian atau memperkenalkannya kepada publik. Dia tidak dapat menahan diri, jadi dia menghubungi paparazi. Bagaimanapun, dia tidak ingin menjadi wanita yang tidak dikenal di sisi Song Ling. Yang terpenting, tanpa status yang tepat, dia tidak dapat menggunakan aset keluarga Song. Pada saat ini, Song Ling telah tiba di rumah dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika Song Ling melihat lelaki tua itu duduk di kursi di depannya, dia memanggil dengan suara pelan dan malu-malu, kakek. Kakek, kamu masih ingat bahwa aku kakekmu. Kamu bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun tentang masalah besar seperti perceraian. Apakah kamu menghormatiku? Song An membanting meja dengan marah dan mulai batuk tak terkendali. Song Ling ingin sekali menghiburnya tetapi tidak bisa berjalan karena dia berada di kursi roda. Dia hanya bisa melihat dan berkata dengan nada mendesak, kakek, tolong jangan marah. Jangan sakiti kesehatanmu. Saat kata-kata Song Ling jatuh, Song An menjadi semakin marah, batuknya semakin keras. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya tenang, jika kamu tidak ingin aku marah, pergilah dan menikah lagi dengan Gu Dai. Itu tidak mungkin. Song Ling langsung menolak. Dia akhirnya menceraikan Gu Dai, bagaimana mungkin dia setuju untuk bersamanya lagi. Belum lagi dia tidak menyukainya, yang lebih penting, ada beberapa pria di sekitarnya. Memikirkannya saja membuat Song Ling kesal. Pasti pria-pria itu buta untuk tertarik pada seseorang seperti Gu Dai. Sungguh, mustahil. Apakah karena wanita bernama Jiang Yue itu? Aku katakan padamu, selama aku masih hidup, wanita itu tidak akan pernah memasuki pintu rumah keluarga Song. Song An menjadi semakin marah, bahkan membanting batu tinta kesayangannya ke tanah. Song Ling tanpa sadar membalas perkataan Song An, Yue hebat. Dia lembut dan baik hati. Gu Dai sama sekali tidak ada bandingannya dengannya. Terutama karena Yue hanya peduli padanya dan hanya ada dia di sisinya, dia tidak memiliki semua hal yang berantakan. Song An bahkan tidak ingin menatapnya setelah mendengar jawabannya, sebaliknya, dia berbicara dengan sungguh-sungguh, lembut dan baik hati. Apakah Jiang Yue akan putus denganmu dan pergi ke luar negeri untuk belajar ketika keluarga kita diambang kebangkrutan jika dia lembut dan baik hati? Jangan tertipu oleh orang lain. Song Ling sama sekali tidak mengambil hati perkataan Song An. Song An berkata, Gu Dai adalah anak yang baik. Tidak ada alasan bagimu untuk tidak menyukainya. Kamu pasti akan menyesali pilihan hari ini di masa depan. Jika kamu sadar sekarang, pergilah cari Gu Dai saat dia masih menyukaimu dan mintalah maaf padanya. Jika tidak, kamu tidak akan pernah punya kesempatan. Aku tidak akan, dan aku tidak akan pernah menyesalinya.
Song Ling masih dengan tegas menolak di hadapan kata-kata Song An, "Kakek, kamu tidak bisa memaksaku untuk bersamanya hanya karena Gu Dai menyelamatkanmu. Sekarang era baru, dan kamu tidak bisa mengendalikan pernikahanku. Karena aku tidak bisa membujukmu, tunggu saja dan lihat apakah kamu akan menyesal menceraikan Gu Dai sekarang." Song An berkata begitu banyak, tetapi dia tidak berharap Song Ling tetap keras kepala, jadi dia harus menyerah. Setelah mendengar begitu banyak, Song Ling tidak bisa menahan emosinya lebih lama dan mengatakan sesuatu yang menurutnya memalukan dan tidak ingin mengakuinya. Apakah tidak mungkin Gu Dai ingin bercerai? Aku peduli, Gu Dai ingin bercerai. Song An tertegun sejenak, karena sebelumnya dia tidak mempertimbangkan kemungkinan ini. Namun, setelah memikirkan kemungkinan ini, dia segera menerima kenyataan, Gu Dai sangat menyukaimu, dan sekarang dia menceraikanmu. Ini hanya bisa berarti betapa buruknya kamu memperlakukannya. Ini juga membuktikan betapa gagalnya kamu sebagai seorang suami. Ketika Song An mendengar bahwa Gu Dai yang ingin bercerai, dia tidak ingin berbicara dengan Song Ling lagi dan melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada Song Ling agar pergi. Ketika Song An melihat Zhao Xuan datang untuk mendorong kursi roda Song Ling, dia ingat bahwa dia lupa bertanya tentang apa yang terjadi tadi malam. Dia baru saja akan bertanya ketika dia tiba-tiba tidak ingin bertanya lagi. Tadi malam, dia ingin menemui Zhao Xuan untuk membahas masalah pekerjaan, tetapi Zhao Xuan malah dipanggil ke bar oleh Song Ling. Ketika orang yang diminta untuk menelepon Zhao Xuan kembali, dia memberitahu Song An tentang kejadian itu. Song An, yang merasa tidak nyaman, menyuruh seseorang menyelidiki masalah tersebut. Meskipun mereka tidak menemukan alasannya, mereka mengetahui berita perceraian Song Ling dan Gu Dai. Setelah diusir oleh Zhao Xuan, Song Ling tidak menunjukkan ekspresi yang paling menyenangkan. Dia tahu bahwa Gu Dai tidak akan berperilaku baik setelah perceraian mereka. Dia tidak hanya menghubungi banyak pria, tetapi dia juga memberitahu kakeknya tentang perceraian mereka. Song Ling sekarang berpikir bahwa mungkin kontak Gu Dai dengan pria-pria itu hanya tindakan yang disengaja agar dia melihatnya, untuk membuatnya cemburu. Alasan dia tidak memberitahu kakeknya tentang perceraian mereka adalah karena dia khawatir dengan kesehatan kakeknya dan tidak ingin dia terpengaruh. Tetapi Gu Dai tampaknya tidak peduli sama sekali. Pikiran itu membuat Song Ling merasa bahwa Gu Dai bukan hanya wanita yang licik tetapi juga tidak tahu terima kasih. Namun, meskipun begitu, kakeknya masih sangat menyukainya. Song Ling tidak dapat memahami ramuan cinta macam apa yang diberikan Gu Dai kepada kakeknya. Saat ini, Gu Dai telah tiba di pintu masuk villa, dan dia merasa sedikit linglung melihat bangunan yang dikenalnya di depannya. Sudah 3 tahun penuh sejak terakhir kali dia mengunjungi tempat ini, jadi semua yang ada di sekitarnya terasa familiar namun juga sangat asing di saat yang bersamaan. "Kakak," Su Ting menatap Gu Dai yang linglung dan memanggilnya dengan lembut, lalu berkata, "Aku di sini." Suara Su Ting membantu membawa Gu Dai kembali ke dunia nyata, matanya yang linglung perlahan-lahan kembali fokus. Dia menatap wajah Su Ting, dan setelah beberapa detik, dia dengan lembut menjawab, "Memehm." Gu Dai dengan cepat pulih, memikirkan pemandangan yang akan dia hadapi nanti, tubuhnya dipenuhi dengan semangat juang. Dia juga tidak lupa memberitahu Su Ting, "Aku akan masuk." Su Ting masih sedikit khawatir dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Apakah kamu yakin tidak membutuhkan aku untuk pergi bersamamu?" "Tidak perlu, tidak perlu. Aku bisa menangani masalah kecil ini sendiri. Tunggu saja aku di mobil." Gu Dai meninggalkan kata-kata ini dan mendorong pintu villa untuk masuk. Meskipun dia sudah siap dan tahu bahwa keluarga Guming akan membuat perubahan setelah pindah, melihat semua pemandangan yang berbeda dari ingatannya, Gu Dai tidak dapat menahan diri untuk tidak kehilangan kesabarannya. Taman kecil yang dirancang oleh ayahnya untuk ibunya, paviliun tempat ayahnya biasa berlama-lama ketika beristirahat, dan ayunan favoritnya, di antara hal-hal lainnya, semuanya telah hilang. Sekarang, semuanya ditutupi dengan berbagai desain yang mencolok. Dekorasi bergaya uang baru menjadi tema seluruh villa. Jika bukan karena melihat Liu Min segera setelah dia memasuki villa, Gu Dai benar-benar tidak akan percaya bahwa ini pernah menjadi rumahnya. "Gu Dai, mengapa kamu datang?" Meskipun Liu Min sudah tahu bahwa Gu Dai belum meninggal, melihat seseorang yang selama 3 tahun dikiranya sudah meninggal tiba-tiba muncul di hadapannya, dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Gu Dai merasa sedikit aneh dengan pertanyaan Liu Min. Dia memiringkan kepalanya, bingung, dan bertanya, "Bukankah wajar bagiku untuk kembali?"
Lagi pula, jika aku ingat dengan benar, ini rumahku, bukan rumah bibiku, kan? Wajah Liu Min memucat, tetapi dia masih bisa menjawab, kamu mengalami kecelakaan saat itu, dan kami semua mengira kamu sudah meninggal. Membiarkan villa ini kosong adalah hal yang sia-sia, kalau tidak, siapa yang mau tinggal di sini? Meskipun Gudai sangat marah dalam hatinya, dia tetap berbicara dengan tenang, kalau begitu, sekarang setelah aku kembali, kamu harus pindah dan mengembalikan villa ini kepadaku, kan? Lagi pula, orang tuaku yang membeli villa ini. Ikan telah mengambil umpan. Liu Min menjadi cemas setelah dia mendengar apa yang dikatakan Gudai, keluarga kami telah tinggal di sini selama 3 tahun, dan Anda tiba-tiba meminta kami untuk pindah. Di mana kami akan tinggal? Gudai, bagaimana Anda bisa begitu tidak berperasaan, ingin membuat keluarga kami kehilangan tempat tinggal? Gudai tidak menyangka bahwa meskipun dia bahkan belum mengatakan apapun, Liu Min sudah menuduhnya. Dia sangat marah sehingga dia benar-benar mulai tertawa. Gudai berbicara langsung, jadi, Bibi, Anda pikir masuk akal untuk tinggal di rumahku? Aku bahkan tidak mengejar masalah Anda tinggal di rumahku selama 3 tahun, dan pada akhirnya, aku masih disebut tidak berperasaan. Gudai terdiam sejenak, lalu bertanya, jadi, Bibi, apakah Anda ingin aku mengejar masalah ini? Liu Min terkejut setelah mendengar kata-kata Gudai tetapi dengan cepat mendapatkan kembali akal sehatnya, berdebat, kita semua adalah saudara, apakah Anda harus begitu jauh? Lagi pula, kamu sangat kaya dan telah mengambil kembali perusahaan, apakah kamu benar-benar perlu bersikap picik dan menginginkan rumah itu kembali? Ada apa dengan semua kebisingan di luar? Guming dengan marah berjalan keluar dari rumah dan berteriak. Banyak orang mengikutinya dari belakang, tetapi mereka semua keluar dengan maksud untuk melihat Guming mempermalukan dirinya sendiri. Setelah kehilangan perusahaan dan rencananya untuk mentransfer aset menjadi kacau, Guming tidak punya pilihan selain mengundang orang-orang yang pernah dipandang rendah ke rumahnya untuk membahas kerjasama. Namun, Guming tidak menyangka bahwa orang-orang ini, yang pernah mencoba yang terbaik untuk menjilatnya, tiba-tiba menjadi sombong dan acuh tak acuh padanya setelah mengetahui keadaannya. Dia sudah merasa kesal dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengar suara tajam Liu Min dari waktu ke waktu. Liu Min terkejut oleh ledakan amarah Guming dan tidak berani berbicara sejenak. Namun, dia dengan cepat mendapatkan kembali akal sehatnya dan menceritakan apa yang telah terjadi. Guming menatap Gudai, yang melipat tangannya di dada, dan berkata dengan marah, Gudai, tidakkah menurutmu kau bertindak terlalu jauh? Meminta kami untuk pindah tiba-tiba, kami sama sekali tidak mempersiapkan ini. Tetapi ku dengar pada hari aku meninggal, Paman langsung pindah ke villa bersama istri dan anak-anakmu. Jadi, apakah itu berarti kau sudah mempersiapkan diri untuk pindah sejak lama? Suara Gudai menjadi lebih dingin saat dia berbicara. Keringat dingin membasahi dahi Guming. Dia mencengkeram Liu Min, yang ingin berbicara lagi, dan mengutuknya dalam hatinya sebagai wanita bodoh. Jika mereka mengatakan yang sebenarnya, bahwa mereka memang telah mempersiapkan diri sejak lama, bahkan merencanakan apa dan di mana akan merenovasi. Bukankah itu akan mengungkapkan niat jahat mereka? Gudai sangat pintar sehingga jika dia mendengar ini, dia pasti akan menebak bahwa kecelakaan pelayarannya adalah perbuatan mereka. Guming tahu bahwa dia tidak boleh mengakuinya sekarang, jadi dia menggertakkan giginya dan berkata, tentu saja tidak, kami hanya tidak ingin menyia-nyiakan rumah yang kosong. Seperti yang diharapkan dari sepasang suami istri, kata-kata mereka sama. Gudai melirik Guming dan Liu Min, tapi aku ingat ada sebuah rumah kecil di sebelah villa kami. Orang tuaku membelinya karena keinginannya sendiri, tetapi kemudian merasa tidak berguna dan membiarkannya kosong. Aku bertanya-tanya apakah paman dan bibiku merasa rumah itu terlalu boros dan pindah ke sana. Guming merasa lega dan kemudian menjawab, kami tidak tinggal di sana, tetapi kami menaruh barang-barang yang tidak kami gunakan di rumah itu, jadi tidak terbuang sia-sia. Bagus, karena tidak terbuang sia-sia, mengapa kamu tidak pindah ke sana? Gudai tidak terlalu peduli dengan jawaban Guming, dia akan tetap mengatakan ini. Liu Min meledak dalam kemarahan, rumah itu sangat kecil, dan penuh dengan debu dan kekacauan. Bagaimana kami bisa tinggal di sana setelah kamu menyuruh kami pindah? Gudai menatap Liu Min dengan dingin, lalu menjawab dengan nada dingin, kurasa itu bukan urusanku, kan? Lagi pula, bukankah debu dan kekacauan ini semua disebabkan olehmu? Liu Min terdiam, menoleh ke Guming untuk meminta bantuan,
tetapi sekarang dia sedang melihat ke bawah ke ponselnya. Dengan marah, dia mengatupkan giginya dan mencubitnya. Apa kau gila? Gu Ming merasakan sakitnya dan mendongak dari ponselnya untuk berteriak pada Liu Min. Kemudian dia melihat ke bawah ke ponselnya lagi, memastikan dia tidak salah lihat, dan tidak bisa menahan senyum dari bibirnya. Melihat ini, Gu Dai tahu ikan itu telah memakan umpannya, ditendang keluar. Sebelum Gu Dai keluar, dia telah menemukan orang yang membantu Gu Ming mentransfer dana perusahaan. Dia menjanjikan hadiah besar selama Gu Ming mau bekerja sama dengannya untuk menipu Gu Ming, dan Gu Ming setuju tanpa ragu. Bagaimanapun, peretas itu tahu bahwa dia melawan seorang tokoh legendaris di bidangnya, XY. Dia tidak hanya tidak menyimpan dendam terhadap Gu Ming karena menyinggung perasaannya terakhir kali, tetapi dia juga menawarkan hadiah besar sekarang. Uang yang diberikan Gu Ming kepadanya bahkan tidak sebanyak uang muka yang dibayarkan Gu Dai. Dia pasti bodoh jika tidak setuju. Setelah Gu Ming mengetahui berita itu, dia mendekati Liu Min dan berbisik kepadanya, "Saya baru saja mendapat pesan bahwa transfer dana ke luar negeri berhasil lagi. Mari kita ikuti Gu Dai untuk saat ini dan jangan membuatnya curiga atau membiarkannya menyelidiki kita." Setelah Liu Min mendengar kabar baik itu, matanya berbinar. Nada suaranya tidak lagi tajam dan kasar, sebaliknya, dia berbicara dengan lembut kepada Gu Dai, "Maaf, Dai, saya terlalu emosional tadi. Kami pikir rumah kecil di sebelah cukup bagus. Pamanmu dan aku akan pindah ke sana sekarang." Liu Min mulai memerintahkan orang-orang untuk merapikan rumah. Namun, ekspresi Liu Min berubah kritis lagi ketika dia mendelegasikan para pembantu. Dia menunjuk orang terdekat dan berkata dengan dingin, "Kamu, bantu aku membersihkan rumah sebelah, dan minta beberapa orang lain untuk memindahkan barang-barangku." Melihat perilaku Liu Min, Gu Dai mengerutkan kening. Dia hendak memberitahu orang yang dipanggil untuk tidak mendengarkan Liu Min, tetapi ketika dia melihat ke sana, dia tertegun. Gu Dai tidak bisa mempercayai matanya, berseru kaget, "Paman Wu." "Nona." Wu Zhen memanggil Gu Dai dengan lembut, lalu dengan cepat menoleh dan menyeka air mata yang mengalir di wajahnya. Wu Zhen masih tampak familiar, tetapi ada lebih banyak kerutan di wajahnya, dan tangannya memiliki kapalan. Bagaimana bisa ada perubahan besar seperti itu hanya dalam waktu 3 tahun yang singkat? Gu Dai tidak bisa mempercayainya. Tatapan tajamnya jatuh pada Gu Ming dan Liu Min, menuntut, "Apa yang terjadi di sini?" Gu Ming dan Liu Min terkejut, dan keduanya kehilangan kata-kata. Liu Min ragu sejenak sebelum berkata, "Bukankah tujuan memiliki pembantu adalah untuk melakukan suatu pekerjaan?" Gu Dai menatap Liu Min dengan dingin lalu berkata, "Tapi Paman Wu secara khusus dipekerjakan oleh orang tuaku sebagai kepala pelayan. Kurasa dia seharusnya tidak perlu melakukan tugas-tugas ini, dan tentu saja tidak sampai terlihat sangat lusuh dan tua, kan?" Gu Dai tidak ingin lagi membuang-buang kata dengan Gu Ming dan Liu Min, dan langsung berkata kepada Wu Zhen, "Paman Wu, sekarang setelah aku kembali, aku tidak akan membiarkan siapapun menindasmu lagi." Gu Dai mengalihkan sikap galaknya pada Gu Ming dan istrinya, "Kurasa kalian berdua seharusnya sudah cukup untuk membersihkan rumah tanpa mencari bantuan orang lain, kan?" Meskipun Gu Dai bertanya, nadanya lebih seperti pernyataan. Gu Ming dan Liu Min telah menikmati kenyamanan selama 3 tahun, dan mereka enggan untuk membersihkan diri. Namun, mengingat berita yang baru saja mereka dengar, mereka tidak punya pilihan selain menanggungnya. Dengan ekspresi muram dan gigi terkatup, Gu Ming dan Liu Min masih berhasil tersenyum dan berkata, "Tentu saja, kami tidak punya masalah. Kami bisa mengatasinya." Gu Dai mengangguk dan berkata, "Itu bagus. Paman dan Bibi, cepatlah dan pindahkan barang-barang kalian. Sudah larut malam." Di luar villa, kepala Gu Zi terkubur rendah, ekspresinya cemberut saat dia mengikuti sekelompok gadis. Jari-jarinya mengepal erat hingga menjadi pucat karena kekuatan yang dia gunakan, menghentikan sirkulasi darah. Di masa lalu, dia selalu berjalan di depan, menjadi pusat perhatian semua orang. Sekarang, hanya karena posisi ayahnya sebagai ketua telah diambil, semua orang tampaknya mengambil kesempatan untuk menginjaknya. "Gu Zi, mengapa kamu berjalan begitu lambat? Apakah kamu belajar dari siput?" "Haha. Tidak, mungkin siput lebih cepat darimu. Cepatlah, atau bagaimana kau akan memperkenalkan kami ke rumahmu?" Tidak, ini jelas bukan rumahmu lagi. Aku baru saja menerima pesan dari ayahku yang mengatakan bahwa orang tuamu diusir dan sekarang sedang berkemas." "Benar,
Aku juga mendapat pesan dari ayahku. Suara-suara berisik itu mengalir ke telinga Guzi, dan dia tidak bisa mempercayainya. Dalam kemarahan, dia berteriak, "Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana orang tuaku bisa diusir?" Guzi, yang sudah merasa dipermalukan di tengah kerumunan, tidak dapat membayangkan seperti apa pemandangannya jika orang tuanya benar-benar diusir. Guzi bergegas kembali ke villa, hanya untuk menemukan Suting di pintu masuk. Dia ingat ayahnya pernah menyebutkan bahwa dia telah bertaruh dengan Gu Dai bahwa jika proyek perhiasan Gu Dai tidak mencapai 500 juta dalam prapenjualan, dia akan melepaskan jabatannya sebagai ketua perusahaan. Sekarang setelah Suting muncul di sini, mungkinkah ayahnya telah mencapai kesepakatan dengannya? Posisi ketua, setelah Guzi memikirkan kemungkinan ini, dia tidak bisa menahan kegembiraannya dalam benaknya, dan jari-jarinya bahkan mulai gemetar. 2 hari terakhir ini, dia tidak hanya gagal mendapatkan uang dari Guming, tetapi dia juga dimarahi. Beberapa saat yang lalu, dia akan menemani sekelompok orang yang dulu menyenangkannya, tetapi sekarang memandang rendah dirinya. Namun, sekarang ayahnya akan menandatangani kesepakatan dengan Suting, dia bisa memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi orang-orang yang mengejeknya satu persatu. Guzi mengangkat dagunya dengan arogan dan menatap mereka yang baru saja menertawakannya, mengingat mereka satu persatu. Kemudian dia mendengus dengan jijik dan mengancam, "Ayahku akan mendapatkan kembali posisinya sebagai ketua, dan kamu berani menggertakku sekarang." Tunggu saja, setelah Guzi mengancam mereka, tanpa emosi dan dingin, dia berbalik. Ketika dia melihat sosok Suting, dia memperlihatkan senyum cerah dan berjalan dengan langkah-langkah kecil yang tenang. "Halo, Tuan Su, saya Guzi, putri ketua Go Corporation. Aku selalu menyukaimu, dan aku bahkan terbang ke luar negeri untuk menonton pertunjukanmu. Kamu mungkin tidak mengingatku, tapi tidak apa-apa. Begitu kamu bekerja dengan ayahku, kita akan punya banyak waktu untuk saling mengenal." Menjelang akhir, Guzi hampir tidak bisa menyembunyikan kasih sayang dalam nada suaranya. Suting telah menunggu di mobil untuk sementara waktu, dan Gu Dai belum keluar. Merasa sedikit cemas, dia keluar dari mobil dan memutuskan untuk menunggu 5 menit lagi di pintu. Jika Gu Dai masih belum muncul, dia akan masuk. Namun, dia tidak menyangka bahwa begitu dia keluar, seseorang mendekatinya dan mengatakan banyak hal aneh. Dia tidak ingin memperhatikannya, tetapi dia tiba-tiba teringat saat dia menyebutkan nama belakangnya adalah Gu, dan dia menyimpulkan sebuah kemungkinan, yang mendorongnya untuk bertanya dengan acuh tak acuh, "Siapa nama ayahmu?" Mata Guzi bersinar terang, dan dia dengan bangga berkata, "Nama ayahku adalah Guming." "Oh," jawab Suting, tidak mempedulikan jawaban itu, dia sebenarnya tidak terlalu khawatir. Akan tetapi, setelah dia kembali ke negara itu, dia mengetahui bahwa Guming ini tampaknya sedang merencanakan untuk perusahaan Gu Dai. Dan gadis bernama Guzi ini tampaknya telah salah paham bahwa dia sedang menandatangani kontrak dengan Guming. Suting tidak ingin menimbulkan kesalahpahaman, terutama karena dia seharusnya menandatangani kontrak dengan Gu Dai. Jadi, dia ingin mengklarifikasi situasinya. Tepat saat Suting hendak menjelaskan, gerbang villa terbuka. Gu Dai keluar, diikuti oleh Guming dan Liu Min. Mata Suting berbinar ketika dia melihat Gu Dai, dan dia bergegas berjalan ke arahnya. Guzi berlari lebih cepat, langsung menuju Guming dan Liu Min, dengan gembira berseru, "Ayah, Suting ada di sini untuk menandatangani kontrak denganmu." "Apa?" Mata Guming membelalak, dan dia berseru kaget. Barang-barang di tangannya juga jatuh ke tanah dengan bunyi berdenting. Setelah Suting mendengar Guzi, dia mengerutkan kening dan ingin mengklarifikasi situasinya, tetapi dia melihat Gu Dai menggelengkan kepalanya padanya. Dia segera mengerti dan tahu bahwa Gu Dai punya rencana lain, jadi dia tidak menjelaskannya untuk saat ini. Guming memang telah mengirim undangan ke Suting sebelumnya, berpikir bahwa jika dia mencapai jumlah prapenjualan sebesar 500 juta sementara Gu Dai tidak, itu akan membuktikan kemampuannya yang luar biasa. Meskipun dia telah mengirim undangan, dia tidak pernah berharap Suting benar-benar setuju. Dengan pemikiran ini di benaknya, Guming begitu bersemangat sehingga dia lupa untuk memverifikasi kebenaran dan memandang Gu Dai dengan jijik. Dengan bantuan Suting, proyek perhiasan itu pasti akan mencapai 500 juta. Namun, karena aku mengundangnya, itu tidak dapat dihitung sebagai pencapaianmu. Gu Dai dengan tenang mengangguk dan menjawab, "Oh, begitu." Ketika Guming melihat sikap tenang Gu Dai, dia menjadi cemas.
Dia segera mengeluarkan ponselnya, memutar rekaman dari perusahaan, dan berkata, "Jangan lupa, kami merekam semuanya. Buktinya ada di sini. Kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu." "Tentu saja, aku tidak akan menarik kembali kata-kataku, terutama karena kamu sudah memutar rekamannya, dan begitu banyak orang telah menyaksikannya. Bahkan jika aku ingin menarik kembali nanti, dengan begitu banyak saksi, aku mungkin tidak akan punya kesempatan, kan?" Gu Dai melirik orang-orang di sekitarnya saat dia berkata. Gu Ming juga menyadari bahwa dia benar. Ya, ada begitu banyak saksi yang hadir, mundur. Namun, orang-orang di sekitar mereka tampak mundur saat mendengar kata-kata Gu Dai. Bagaimanapun, mereka tidak melupakan fakta bahwa mereka baru saja mengejek Gu Ming. Jika dia menjadi ketua lagi, hari-hari mereka pasti akan dihitung. Mereka saling memandang dan dengan suara bulat setuju bahwa meskipun mereka mendengarnya, mereka akan berpura-pura tidak mendengarnya. Karena semua orang memikirkan hal ini, Gu Ming jelas juga memikirkannya, dan untuk mencegah situasi seperti itu terjadi, dia berbicara dengan keras, "Semuanya, yakinlah. Jangan khawatir bahwa aku, Gu Ming, tidak akan membalas dendam. Begitu aku mendapatkan kembali posisi ketua, aku pasti akan bekerja sama dengan kalian semua." Saat pidatonya berakhir, sorak-sorai meledak. Gu Zi tidak puas dengan kata-kata Gu Ming. Dia secara tidak sadar ingin membantahnya, karena dia telah bersiap untuk membalas dendam pada orang-orang yang telah menindasnya begitu ayahnya mendapatkan kembali posisi ketua. Melihat ekspresi Gu Zi, Gu Ming tahu apa yang akan dia katakan dan menghela napas panjang karena frustrasi. Dia tidak mengerti bagaimana orang pintar seperti dia bisa punya anak sebodoh itu. Untuk mencegah Gu Zi mengganggu rencananya, Gu Ming harus berjalan ke sisinya dan berbisik, "Pertama, mari kita tenangkan mereka dulu. Begitu aku mendapatkan kembali posisi ketua, kau bisa membalas dendam, oke?" Mata Gu Zi berbinar, dan dia buru-buru setuju, "Baiklah." Liu Min, yang berdiri di dekatnya, juga mengerti. Gu Ming sekarang bisa mendapatkan kembali posisi ketua, dan karena ini, dia melempar barang-barang yang awalnya dia bungkus ke tanah. Dia dengan arogan berkata, "Kami tidak menginginkan villa itu lagi, dan kami juga tidak menginginkan barang-barang ini. Kami sudah memakainya beberapa kali sebelumnya. Kau bisa menganggap apapun yang kami miliki sebagai sampah." Gu Dai tidak kesal. Dia sedikit mengangguk ke Wu Zhen dan berkata, "Paman Wu, karena Bibi Liu tidak menginginkan barang-barang ini, cari beberapa orang untuk membuangnya." "Baik, Nona." Wu Zhen menurut dan segera pergi memanggil seseorang untuk menangani masalah ini. Liu Min awalnya hanya ingin melampiaskan kekesalannya, tetapi dia tidak menyangka Gu Dai benar-benar akan menerima kata-katanya secara harfiah. Untuk sesaat, dia merasa sakit hati, tetapi dia segera menghibur dirinya sendiri. Begitu Gu Ming mengamankan posisi ketua nanti, dia bisa membeli barang sebanyak yang dia inginkan, jadi tidak perlu khawatir tentang hal-hal sepele ini. Gu Ming tidak mengatakan apapun tentang perilaku Liu Min. Dia menggosok-gosokkan kedua tangannya dan menatap Su Ting dengan tatapan penuh harap, mencoba menyenangkannya dengan berkata, "Tuan Su, haruskah kita menandatangani kontrak sekarang?" Pada saat ini, Su Ting menerima sinyal dari sorot mata Gu Dai. Dia kemudian berbicara, "Maaf, tetapi saya di sini bukan untuk menandatangani kontrak dengan Anda. Saya datang untuk menemui Nona Gu Dai, dan saya berharap untuk menandatangani kontrak dukungan perhiasan dengan perusahaan Anda." Saat Su Ting menjelaskan, dia menatap Gu Dai dengan saksama, dan kemudian bertanya dengan lembut, "Kakak, bisakah saya menerima proyek dukungan ini?" Ketika yang lain mendengar kata-kata Su Ting, mereka semua terkejut. Lagi pula, siapa di lingkaran ini yang tidak tahu bahwa sulit bagi Su Ting untuk menerima dukungan. Namun sekarang, dia tidak hanya mengambil inisiatif untuk menerima, tetapi dia juga bertanya kepada pihak lain. Gu Dai, orang yang terlibat, juga tercengang ketika dia mendengar kata-kata Su Ting. Dia kemudian bertemu dengan tatapan penuh harap Su Ting. Hatinya bergetar di bawah tatapannya, dan dia dengan cepat menjawab, "Tentu saja Anda bisa." Su Ting tersenyum, seperti bunga musim semi yang mekar, begitu indah dan menawan sehingga menarik perhatian semua orang. Namun, dibandingkan dengan suasana yang menyenangkan antara Gu Dai dan Su Ting, pihak Gu Ming terasa sangat suram. Gu Ming merasa seperti baru saja dipermainkan seperti badut oleh Su Ting, dan dia sudah bisa merasakan tatapan mengejek dari orang-orang di sekitarnya. Wajah Gu Ming menjadi gelap, dan dia mengepalkan tinjunya,
melotot ke arah Suting dengan ganas sebelum bertanya, jika kamu datang untuk menemui Gudai, mengapa kamu tidak menyela kami ketika kami sedang berbicara? Suting tidak takut dengan tatapan tajam Gu Ming, dia menghadapinya secara langsung. Dia hendak membalas, tetapi dia tidak menyangka bahwa tepat saat dia hendak berbicara, dia ditarik kembali oleh sepasang tangan yang lembut. Suting tercengang, menatap kosong ke arah Gudai. Suting yang awalnya tidak mau segera tersadar, menyadari bahwa Gudai ingin membelanya. Begitu menyadari hal ini, ia merasakan aliran kehangatan mengalir dalam dirinya. Namun, ia merasa bahwa ia dapat menangani situasi saat ini. Jadi, Suting dengan lembut berkata kepada Gudai, "Jangan khawatirkan aku bisa mengatasinya." Gudai mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi untuk menghentikannya. "Aku tidak ingin menjelaskan sebelumnya karena di pintu masuk villa, putrimu mengatakan banyak hal acak kepadaku. Kemudian ketika pintu terbuka, kalian semua mulai berbicara tanpa memberiku kesempatan untuk menjelaskan." Pada titik ini, Suting berbicara dengan kemarahan yang wajar, seolah-olah ia telah sangat dirugikan. Ya, kami melihat bahwa Gu Zi tiba-tiba datang dan terus berbicara dengan Suting tanpa henti. Kata seorang anggota persaudaraan, ketika satu orang berbicara, yang lain menimpali. Bagaimanapun, mereka telah melihat penghinaan Gu Zi terhadap mereka tadi dan tidak dapat menahan diri untuk tidak memanfaatkan situasi tersebut. Gu Zi tidak menyangka situasinya akan berubah seperti ini. Dia sangat marah hingga wajahnya memerah. Beberapa saat yang lalu, situasinya benar-benar berbeda. Jika Gudai tidak kembali, ayahnya akan tetap menjadi ketua perusahaan, dan dia tidak akan diejek. Gu Zi melotot tajam ke arah Gudai, yang berdiri di samping Suting, dan berteriak dengan marah, "Gudai, mengapa kamu tidak mati di kapal pesiar itu 3 tahun lalu?" Mendengar kata-kata Gu Zi, tatapan Suting menjadi tajam. Dia ingin melangkah maju dan menghadapi Gu Zi, tetapi Gudai menahannya. Merasakan hal ini, dia menyadari bahwa saudara perempuannya pasti punya rencana lain, jadi dia hanya bisa menahan amarahnya untuk saat ini. Meskipun Suting tidak melangkah maju, Gu Zi masih ditampar di wajahnya. Suara tamparan itu sangat keras. Liu Min berteriak dengan tidak percaya dalam nada suaranya, "Gu Ming, mengapa kamu memukul Zizi?" Gu Zi merasakan sakit yang membakar di wajahnya, dan kepalanya berdengung karena tamparan itu. Bingung, dia mengangkat tangannya untuk menutupi wajahnya, menatap kosong ke arah Gu Ming tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wajah Gu Ming penuh dengan dingin, dan dia tidak repot-repot berdebat dengan Liu Min, hanya melotot padanya. Liu Min segera menjadi tenang ketika dia bertemu dengan tatapan dingin Gu Ming. Dia ingat informasi yang dia terima di villa, bahwa aset keluarga Gu saat ini sedang dipindahkan ke luar negeri, dan mereka tidak mampu menyinggung Gudai saat ini. Terutama karena posisi Gu Ming sebagai ketua sekarang menjadi angan-angan. Liu Min hanya bisa mengertakkan gigi dan menanggung situasi tersebut. Gu Ming buru-buru berkata kepada Gudai, "Gu Zi masih muda dan tidak mengerti. Jangan ambil hati kata-katanya." Gudai terkeker ringan mendengar kata-katanya, hanya beberapa bulan lebih tua dariku." Gudai terus berbicara, karena dia tidak ingin hubungan mereka menjadi tegang sekarang. Tapi dia dimanja oleh paman, kamu, jadi tidak mengherankan jika dia keras kepala. Aku tidak akan menyimpannya untuknya kali ini. Namun, bukankah seharusnya dia meminta maaf padaku? Wajah Gu Ming langsung menegang. Ketika Gudai mengatakan bahwa Gu Zi keras kepala karena dia dimanja, dia menyiratkan bahwa dia tidak tahu bagaimana mendidik anak-anaknya, menyebabkan dia menjadi seperti ini. Namun, tidak peduli seberapa marahnya Gu Ming sekarang, dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang, dan ini bukan saatnya untuk membahas masalah ini. Karena Gudai sedang menatapnya, menunggunya untuk mengambil tindakan. Untuk mengulur waktu untuk mentransfer dana ke luar negeri, Gu Ming memilih untuk bertahan dan dengan dingin berkata pada Gu Zi, "Minta maaf." Gu Zi tidak ingin meminta maaf, dan terisak, "Aku tidak akan meminta maaf." Liu Min bertindak saat dia dengan cepat menghibur Gu Zi dan membimbingnya untuk meminta maaf. Dia mencengkeram leher Gu Zi, memaksanya untuk membungkuk dan berkata, "Cepat minta maaf." Karena dipaksa, Gu Zi tidak punya pilihan selain berkata, "Maafkan aku." Namun, ketika Gu Zi mengatakan ini, suaranya penuh dengan keengganan, dan sangat pelan. Gudai tidak marah dengan tindakannya, tetapi dia hanya tersenyum dan berkata, "Gu Zi tampaknya agak tidak mau."
Aku tidak menerima permintaan maaf yang dipaksakan. Dia bersedia, tentu saja dia bersedia. Gu Ming buru-buru berbicara sambil menatap Gu Zi dengan tatapan mengancam di matanya.